Itu hasil visum kamar atau seperti apa? Ya, ini sebagai bukti awal dari pelaksanaan. Responnya sangat tidak enak. Saya sampai dilaporin, semua teman-teman tahu. Dan setelah itu saya merasa saya butuh orang ketiga atau pihak netral untuk memediasi saya. Makanya selama 2 tahun ini saya mencoba jalan untuk mendapatkan pihak netral yang bisa bantu. Yaitu teman-teman tahu juga ada KPAI, ada Komnas Anak, dan juga yang terakhir saya mengajukan mengajukan laporan pidana diskriminasi anak ya di Bareskrim. Dan di sini saya juga ingin memenuhi undangan karena Bapak Antalarisyah berkali-kali secara terus-menerus mengulang-ulang di media, silahkan datang ke rumah, 24 jam pintu terbuka. Kalau emang Marwah mau datang, saya akan keluar, gak akan saya ganggu. Makanya kenapa sekarang saya juga ngomong di media, poinnya adalah ini sebagai bukti. Kalau memang teman-teman media nilainya sendiri, apakah omongan Bapak Antalarisyah ini bisa dipegang atau enggak? Beliau bilang katanya beliau bakal keluar dari rumah, nyatanya tidak. Yang ada dia undang saudara dia dari rumah yang lain, Bapak Doni. Dasarnya apa? Rasa takutnya dari mana? Tanya sama pihak sana, saya nggak paham. Dan akhirnya ini menjadi bukti dan saya terbukti benar selama ini kenapa saya nggak mau ke sana. Karena saya yakin yang respon yang akan saya terima gak akan positif dan ternyata saya benar. Jadi tanggal 16 Maret tersebut saya memiliki bukti konkret. Buktinya dalam bentuk apa dan seperti apa itu masih saya rahasiakan. Itu hanya akan saya berikan kepada pihak yang berwenang, yaitu kepolisian, mengingat ada laporan yang terkait. Tapi untuk publik saya rasa tidak etis yang itu menjadi konsumsi publik. Tapi yang pasti di sini saya mau sampaikan, saya mempunyai bukti konkret dari semua kejadian pada tanggal 16 Maret tersebut. Dan di sini saya juga mau menanggapi karena tadi saya nonton Bapak Antalarisyah ada on the phone live di Rupi jam 4 sore Trans TV, dan di situ beliau bilang katanya Doni dan Atila tidak menyentuh fisik sama sekali ke saya. Saya bisa pastikan, saya langsung jawab aja di sini karena saya yakin ini akan membentuk opini publik selanjutnya. Saya bisa pastikan Bapak Doni dan Bapak Atila ada sentuhan fisik sama saya. Oke? Dan poin yang kedua, Bapak Antalarisyah menilai tindakan saya itu adalah metode menarik simpati dan opini publik. Di sini saya bantah dengan keras karena satu, saya tidak perlu mencari simpati publik. Ada undang-undang yang mengatur dan menjelaskan kalau anak-anak di bawah umur 12 tahun hak asuh akan jatuh kepada ibunya. Jadi di sini saya nggak perlu simpati publik, tapi publik sudah cukup pintar untuk menilai. Poin yang kedua, saya kan mau memenuhi undangan. Kok giliran saya memenuhi undangan malah dibalikin, dibilangnya saya mencari simpati publik. Jadi judulnya apapun yang saya lakukan salah dong. Jadi maunya yang mana? Seperti itu ya. Dan yang ketiga, beliau bilang ini ada dugaan melakukan kejahatan situasional yang sudah direncanakan. Ini saya bantah lagi dengan keras. Kenapa? Asal teman-teman media semua tahu, orang tua saya aja tidak tahu saya pergi ke sana. Karena orang tua saya tidak akan mengizinkan saya ke sana. Jadi saya pergi keluar dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua saya. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, kan saya itu juga udah baikkan sama ibunya. Saya sudah menghormati ibunya. Jadi nggak ada cerita kejahatan. Itu nggak masuk akal banget gitu. Dan yang keempat, tidak ada penggeledahan. Kalau emang tidak ada penggeledahan, terus tas saya kenapa bisa putus? Terus kenapa tangan saya bisa luka? Itu tiba-tiba aja putus, tidak mungkin. Oke? Terus yang kelima, dan tidak ada penggeledahan juga, saya tambahin kenapa HP saya sampai dirampas. Makanya itu yang menjadi salah satu poin di pasal perbuatan tidak menyenangkan. Yang kelima, sudah melanggar etikat tata krama untuk masuk ke rumah yang bukan
sibuk, Bapak Talarisya, Bapak Doni, Bapak Atila, jangan sibuk nanya, lu siapa, lu siapa. Saya ibunya anak-anak loh. Masa kayak gitu lupa kan gak mungkin, ya. Jadi jangan tanya. Dan mohon maaf, saya selama 2 tahun ini tidak pernah unjuk harta. Tapi di sini saya harus buat pernyataan. Rumah yang berdiri di Cibinong tersebut, oke, itu juga ada uang saya pribadi hasil kerja keras saya. Dari mulai marmer, dari mulai sofa sampai horden, itu semua memakai uang pribadi saya. Jadi kalau saya datang ke sana, jangan ditanya ibu, jangan dibilang ibu baru malu. Belum ada keputusan pengadilan loh soal harta gono gini, dan saya pastikan saya akan menuntut harta gono gini setelah hak asuh atau berbarengan dengan hak asuh. Dan yang kedua, untuk Bapak Doni dan Bapak Atila, jangan sibuk bilang ini bukan rumah lu. Yang lebih tepatnya, ini bukan rumah Anda berdua, ini bukan rumah Pak Doni, ini bukan rumah Pak Atila. Jadi saya yang membangun rumah itu dan anak-anak saya di dalam. Pernyataannya kok jadi kebalik? Oke. Terus poin selanjutnya, kalau misalnya saya dibilang tidak ada etikat, emang Pak Atalari punya haknya atas dasar apa? Hak asuh belum diputus, ya. Jadi sebagai orang tua saya dan Bapak Atalari mempunyai hak yang sama. Walaupun sama 2 tahun ini kenyataannya saya tidak dapat hak sama sekali. Poin selanjutnya, saya tidak ada tata krama, tidak ada sopan santun, dan saya bilang saya melanggar untuk ukuran perempuan yang mau mengasuh anak-anaknya. Oke, di sini bisa saya pastikan percekcokan itu terjadi bukan saya yang memulai. Oke, yang selanjutnya saya dibilang selonong boy. Kalau orang selonong boy, gak mungkin masuk assalamualaikum. Kalau orang selonong boy, gak mungkin saya ditawari minum sama ibunya. Kalau saya selonong boy, kenapa saya bisa punya momen nangis-nangisan sama ibunya? Terus saya dibilang pelabrakan, pendobrakan ke dalam rumah. Kalau saya pendobrakan, dari detik pertama saya injak ke rumah, usir dong. Kan saya orang asing yang gak punya hak. Kenapa bilang pendobrakan setelah saya bisa di dalam 25 menit? Kalau pendobrakan logikanya ada orang asing masuk rumah kita, Anda siapa keluar? Tapi saya bisa masuk, saya bisa duduk, saya bisa main sama anak-anak walaupun habis itu momen saya semua dirusak. Jadi jangan bilang pendobrakan dan jangan bilang pelabrakan, karena tidak ada buktinya juga. Mungkin perempuan seperti saya badannya kecil melakukan pendobrakan, pakai logika aja udah nggak masuk